Shalom, apa kabar? Semuanya diberkati Tuhan. Ya, kita mengakhiri hari ini, mengakhiri bulan 10, di akhir daripada bulan 10. Dan saya bersyukur ya, tidak lama lagi kita merayakan Natal. Dan saya tambah bersyukur karena keadaan pandemi ini mulai nurun gitu loh. Angka COVID-19 di Indonesia itu turun, di Sumatera Utara turun, di Medan turun, di Pakam turun. Dan kita berdoa biarlah Indonesia semakin hari lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saya baru pulang dari luar kota, saya ketemu beberapa pengusaha-pengusaha dan ada satu harapan yang mereka berkata, hari ini kami mau mulai menabur lagi, mulai bekerja lagi. Dan kami percaya tahun depan ini pasti kami akan menuai lagi. Dan mereka berkata terlalu banyak dari 2020, 2021. Mereka udah jual semua kekayaan mereka, habis. Tapi selalu ada harapan, ya kan begitu ya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, selamanya Dia sama. Kalau Dia bisa tolong orang Israel dari kegelapan. Tuhan tolong orang Israel daripada keadaan yang tidak baik. Saya percaya Tuhan bisa tolong kita juga hari-hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bulan-bulan ini ya kita akan mengakhiri bersama-sama bulan yang ke-10. Dan bulan 10 temanya ini masih bicara mengenai integritas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang beribadah. Nah, saya percaya udah banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mereka berbicara mengenai integritas dan tanggung jawab di tahun Sabat. Ini di tahun 5782. Kenapa disebut 5782 itu adalah tahun Sabat? Nah, Sabat ini bicara mengenai hari ke-7. Kalau Anda perhatikan disebut hari Sabat, maka ini hari yang ke-7. Dan begitu, tahun Sabat itu adalah tahun yang ke-7. Jadi 5782 kalau dibagi 7 maka selesai. Gitu loh, selesai dia. Nah, habis, gak ada sisanya kira-kira gitu. Nah, apa yang kita akan dengar pada hari ini, mari kita buka kitab kita di kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kejadian kedua ayat yang ke-15. Nah, saya akan buka dari sisi yang lain. Ya, saya akan coba dari pengertian yang lain. Kejadian 2:15, Alkitab mencatat Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya minta lagi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada dua kata di situ, memelihara, mengusahakan dan memelihara. Nah, saya akan review kembali Taman Eden itu apa sih? Taman Eden itu adalah tempat di mana Tuhan ini tempat di mana Tuhan itu menempatkan manusia ada di sana. Apa yang ada di Taman Eden? Maka Taman Eden itu juga bicara mengenai kebutuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kalau kita perhatikan Alkitab kita di kitab Kejadian pasal pertama, pasal 2 selanjutnya sampai dengan yang penciptaan manusia, maka Alkitab mencatat hari pertama sampai hari yang kelima Tuhan itu tidak ciptakan manusia. Kalau kita berpikir, kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia di hari yang pertama? Kenapa harus hari yang ke-6? Nah, kalau Anda berpikir, maka saya bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu kerja, Dia sistematis. Tuhan tidak ciptakan manusia di hari yang pertama, ataupun hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Karena apa? Tuhan tahu bahwa sebelum manusia itu diciptakan, manusia itu punya kebutuhan. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, maka selama 6 hari Tuhan itu menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Hari pertama sampai hari yang kelima, maka Tuhan ini menciptakan kebutuhan manusia. Dan hari yang ke-6, maka manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan perhatikan hari yang ke-7 adalah hari di mana Tuhan ini memberkati ciptaannya. Hari yang ke-7 adalah Tuhan memberkati manusia. Hari yang ke-7 Tuhan melimpahkan atau melengkapi
kebahagiaan daripada ciptaannya. Hari pertama sampai hari yang ke-6, hari pertama sampai hari ke-5, maka Tuhan memberikan kebutuhan manusia. Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan bulan, Tuhan menciptakan bintang-bintang, Tuhan menciptakan alam raya ini. Sampai hari yang ke-5, binatang, tumbuhan, air, laut, semua segala macam. Tuhan mulai create di sana. Dan hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Dan di kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, maka manusia itu ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Kata mengusahakan ini diambil dari kata aubat. Aubat itu A-W-B-A-D. Aubat ini berarti melayani. Punya pengertian yang lain juga penyembahan. Jadi kalau saya pindahkan tuh kalimat, maka Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menyembah. Untuk beribadah. Dengar, sebelum Tuhan memanggil kita untuk beribadah, Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Karena hari pertama sampai hari ke-5, Tuhan ciptakan dulu kebutuhan manusia. Baru Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Beribadah, menyembah. Penyembahan bukan bicara mengenai nyanyian saja. Penyembahan bukan bicara mengenai alat musik yang bagus, permainan yang bagus, harmonisasi yang bagus, suara yang bagus. No. Penyembahan ini bicara mengenai pengenalan kita kepada yang disembah. Pertanyaannya pada pagi menjelang siang hari ini, sudahkah Anda mengenal siapa yang Anda sembah? Siapa yang Anda sembah? Mari kita perhatikan baik-baik, semakin Anda kenal yang seseorang, semakin Anda hormati seseorang, maka percayalah, ekspresi Anda itu akan keluar. Penyembahan itu bicara pengenalan dan pengenalan ini bicara mengenai spend time di sana. Penyembahan bicara pengenalan, pengenalan juga bicara mengenai kasih di sana. Semakin Anda mengasihi seseorang, maka perhatikan. Ekspresi Anda kepada orang tersebut itu pasti beda terhadap kalau dibandingkan dengan orang yang tidak Anda kenal. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Nah, pertanyaannya pada hari ini. Di hari Sabat, di tahun Sabat ini. Apakah kita sudah kenal siapa yang kita sembah? Kita menyembah kepada Tuhan, and then kita disebut sebagai penyembah. Penyembah sekali lagi bukan bicara Anda bernyanyi dengan nada yang baik, Anda bermain musik dengan nada yang baik. No. Tapi penyembahan itu bicara pengenalan. Penyembahan itu bicara ekspresi kasih kita kepada yang disembah. Dan hari ini mari kita cek pribadi kita masing-masing. Saya akan bagi hari ini adalah ciri seorang penyembah. Ciri seorang penyembah yang pertama. Mari buka Alkitab kita. Di kitab 1 Samuel pasal 6 ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 6 ayat yang ketiga. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu
maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya yang tidak undur daripadamu. Ciri seorang penyembah yang pertama, when he come to worship God, dia datang membawa sesuatu, bukan dengan tangan hampa. Seringkali orang Kristen datang ke gereja, ketika ditanya apakah Anda mengasihi Tuhan, maka orang Kristen berkata, iya aku mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, ukuran kasih Anda itu apa kepada Tuhan? Tadi pagi saya kasih contoh. Sini lagi nih. Ayo. Dia lama sekali ya. Sini. Ini namanya Jeremia. Ya benar ya, Jeremia tadi. Gini ya. Kalau saya kenal dia, ini anggap saya kenal dia nih. Sudah lama berkenalan, akrab. Ya. Saya mengasihi dia mengasihi saya. Nah, ketika saya ada kemana gitu ya, saya keluar kota mungkin atau kemana, pasti orang yang pertama kali saya pikirkan untuk saya bawakan oleh siapa? Dia. Betul ya? Betul ya? Dan semakin Anda mengasihi seseorang, percayalah, yang Anda beri juga pasti beda. Betul ya? Betul ya? Ketika saya berkunjung ke rumah dia, even itu saya nggak dari luar kota mungkin ya. Saya lagi main, woi lu di mana lo Jer? Kira-kira gitu. Yuk, gue mau ke rumah lo nih. Apalagi kalau lagi dari luar kota kan begitu ya. Gue diberkati misalnya. Jer, gue mau ini sama lo, gue ada bawa sesuatu ini sama lo nih. Berarti ini, semakin Anda mengasihi seseorang, Anda pasti gak akan berpikir, yang penting gue ketemu dulu. Saya tarik lebih simpel lagi. Kalau ada orang yang berkata, dia mengasihi Anda, just speak, hanya bicara saja, hanya ucapan saja. Kira-kira Anda percaya gak? Jar udah pacaran belum? Udah punya pacar belum? Belum nikah belum? Sekarang udah punya pacar? Bener? Serius? Nah, ya udah. Udah berapa lama pacaran? 2 tahun. 2 tahun ya. Ada gak pacaran sini? Alhamdulillah. Kita kejar dia. Nih gini. Jeremia punya pacar 2 tahun. Oke. Ya. Apa sih? Tenang. Jangan cemburu dong. Kira-kira nih, Anda nih yang perempuan, ya Anda yang perempuan, Anda dicintai oleh pacar Anda. Dan setiap kali ketemu cuman ngomong doang, I love you, 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 I love you. Terus pacaran cuma sepanjang pacaran cuman ngomong gitu doang. Kira-kira nih, lu suka gak? Pasti yang perempuan berkata gini, Bang, I love you, perut malah lapar. Betul enggak? Setuju? Benar ya? Katanya cinta. Yo, bakso aja kagak pernah dibayarin. Benar enggak? Yang perempuan? Benar apa benar? Benar ya? Setuju ya? Benar ya? Saya mau tanya buat Anda. Bagaimana dengan Tuhan? Jangan pura-pura gini semua sekarang. Hei, setiap kali beribadah kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku cinta Tuhan. Tapi mohon maaf ketika kita datang beribadah, I'm not talking about the money. Saya tidak bicara jumlah, enggak. Saya bicara mengenai sikap Anda dan saya kepada Tuhan bagaimana.
Seringkali orang Kristen hanya beribadah, kalau udah beribadah, oh haleluya, ya haleluya. Giliran suruh memberi, hendak cipta semua. Ya Pak ya. Ini keadaan kita. Sementara tahukah Anda bahwa sebenarnya Sabat ini bicara Tuhan mau memberkati kita. Tuhan panggil kita untuk beribadah kepadanya. Kenapa? Karena dengar, sebelum dia panggil kita untuk beribadah, dia sudah ciptakan kebutuhan saudara dan saya. Dia sudah berikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tadi ada nyanyi lagu itu, tadi lagu pertama itu apa itu? Yang tidak khawatir itu. Burung di udara apa? Oh yang main keyboard kan? Apa tadi lagunya? Ya dia ingatnya haleluya doang. Apa tadi? Aku tak perlu khawatir, terus? Tidak perlu takut, terus? Aku tak perlu khawatir, terus? Nah iya liriknya apa? Pada apapun juga, terus? Bunga bakung dia pelihara, kan begitu kan? Saya mau tanya buat Anda. Anda datang beribadah, bawa persembahan tidak? Ada yang pura-pura gini. Hey come on. Ini Alkitab ngajar saudara. Sebelum dia ciptakan saudara dan saya, dia udah ciptakan kebutuhan kita. Sini. Belum, main pergi aja. Ini nih. Baru berapa menit suruh berdiri. Tenang aja. Sampai selesai. Hei, ngerti gak maksud saya? Ngerti Bapak Ibu? Beribadah kita manis. Apalagi ini haleluya, haleluya. Hei, kita ngerti gak? Kita beribadah itu kenapa? Karena Tuhan manggil kita untuk melengkapi berkat yang Tuhan sudah berikan di hari pertama sampai hari kelima bagi kita. We give it all to the Lord. Dan Alkitab mencatat ciri penyembah ini jangan datang dengan tangan hampa. Yang terakhir saya sudah mau habis. Yang kedua, silakan duduk. Yang kedua, mari buka Alkitab kita sama-sama di depan Tuhan. Wahyu, pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Ciri yang kedua, Wahyu pasal 4 ayat ke-10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Sambil berkata ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ciri penyembah yang kedua, dia bukan hanya datang dengan tangan hampa, tapi yang kedua, dia memberikan yang terbaik. Maliaki 1 ayat 1 sampai 14, Alkitab mencatat Tuhan menegur orang Israel. Alkitab mencatat, kamu memanggil aku Tuhan, kamu memanggil aku Bapa, tapi di mana rasa hormatmu? Dan orang Israel berkata, bila mana kami tidak menghormatimu ya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, pada waktu engkau memberikan kambing domba, adakah engkau memberikan yang cacat kepada wali kotamu? Adakah engkau memberikan yang cacat kepada pemimpinmu? Tapi Tuhan berkata, pada waktu engkau memberikan persembahan, engkau memberikan yang cacat kepadaku, kata Tuhan. Cacat itu korup, tidak seperti pada tempatnya, tidak seperti aslinya. Wahyu pasal 4 ayat 10 Alkitab mencatat 24 tua-tua melemparkan mahkotanya, baru ada nyanyian saudara. Perhatikan nih. Wahyu pasal 4 ayat 10 dia lemparkan mahkotanya, baru ayat yang ke-11 Wahyu pasal 4 Alkitab mencatat, Engkaulah yang layak menerima kuasa, Engkaulah yang layak bla 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 bla.
Seringkali orang Kristen putar balik nih. Ngaku engkau yang layak, engkau luar biasa, engkau begini. Tapi ayat 10 dia lupa memberikan yang terbaik. Alkitab ngajar kita pada hari ini. Pada waktu engkau beribadah di hari Sabat. Di tahun Sabat. Bukan hanya nyanyian kita yang naik kepada Tuhan. Tapi biarlah yang terbaik yang kita miliki juga kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Amin. Mohon maaf nih. Anda iman musik. Saya juga iman musik loh. Pertanyaan saya sederhana. Yuk kasih persembahan gak? Mohon maaf nih. Kalau imam musik kan enak tuh. Shalom saudara. Ayo. Ini Tuhan ngomong. Di tahun Sabat. Beribadah. Beri yang terbaik. Tadi pagi saya tanya begini. Kalau Anda disuruh milih. Mana Anda pilih? 100.000 atau 20.000? Saya tanya Anda hari ini. Kalau disuruh pilih. Tahu kan 100.000? Tahu nggak? Tahu. 20.000 tahu? Tahu. Mana? Kalau suruh pilih nih, Anda pilih mana? 100.000 atau 20.000? Halo? Pak, orang ini nggak mau duit, Pak. Mereka cuma butuh Tuhan. Rohani Pak jemaat sini. Pulang laku ya Pak. Anda pilih mana? 100.000 atau 20.000? Berapa? 100? Anda sehat. Anda tahu bandinginnya. Kalau suruh pilih lagi, 20.000 atau 2.000? Berapa? 20.000. Dari 100.000, 20.000, 2.000, mana yang sering masuk ke persembahan? Mana? Maaf, saya juga gembala. Setiap kali diakones, ya mereka ngitung persembahan. Saya juga perhatiin tuh. Yang saya perhatikan tuh bukan orang yang ngitung. Yang saya perhatikan tuh gini, cara mereka jemaat memberi itu bagaimana? Maaf ya, masih banyak orang Kristen ketika memberikan persembahan, maaf sekali. Dia beri, maaf nih, uang 2.000, kertasnya udah lusuh, tahu ya lusuh? Megangnya aja mesti begini, nih. Hati-hati sekali. Udah gitu dikumel-kumel lagi. Dan rela berkata, yang penting hati Pak. Saya mau tanya buat Anda, kalau Anda dilakukan seperti itu, mau nggak? Mau atau tidak? Jangan pura-pura kudus, pura-pura mengheningkan cipta mikir. Tinggal jawab, mau atau tidak? Nah bilang kanan kiri saudara. Coba tanya. Gini tanya, jangan lihat saya. Undang bereng ngau. Dia birang mi bereng. Lihat kiri kan Bapak Ibu saudara. Olo doho. Sukun matong. Undang pola mailamu. Nah sekarang sukun musek. Molodang oloho. Undang bayan songoni. Kalau nggak ngerti itu gini, kalau kau nggak mau digituin, udah jangan buat begitu, selesai udah. Ngomong, Masya Allah. Saya berdoa, ketika kita ngerti hukum Sabat, di mana Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memanggil kita untuk melengkapi, memberkati semuanya. Menambah untuk sukacita kita. Kita ngerti, kita beribadah, jangan dengan tangan hampa. Dan ketika Anda memberi, perhatikan apa yang Anda beri. Semakin Anda mengasihi seseorang, saya percaya Anda akan habis-habisan untuk orang tersebut. Untuk orang yang tidak bisa menjamin Anda selamat saja, Anda bisa beri yang terbaik. Bagaimana untuk Tuhan? Amin. Saya berdoa, biarlah setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kita bisa berkata, Tuhan
ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. hanya itu kerinduanmu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Senangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar musik saja memainkan lagu ini. Tuhan, pagi ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, kami membuka tangan kami, ya Tuhan. Tuhan, lihatlah kerinduan kami. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami mau menyenangkan-Mu, ya Tuhan. Menyenangkan-Mu. Tuhan, ampuni atas setiap ketidakmengertian kami. Ampuni kami atas kesalahan kami, ya Tuhan. Ampuni atas pelanggaran kami, ya Tuhan. Kami mengakui semuanya di hadapan-Mu. Kebodohan kami, kebebalan kami. Dan pagi ini Tuhan, di tahun Sabat ini kami membuka tangan kami, ya Tuhan. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati kami. Tuhan berkenan untuk melimpahkan anugerah kami. Berkenan, ya Tuhan, untuk memberkati setiap umat-Mu, sehingga tidak ada satupun hamba-hamba-Mu, umat